Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus anak-anak Ustadz malam hari ini, mohon izin Ustadz Bukhari. Inilah hebatnya Al-Hidayah. Masjid lain Ustadz ceramah dulu baru dikasih amplop. Al-Hidayah belum lagi mulai ceramah, amplop sudah diberikan. Hebat. Amplop yang ada di tangan Ustadz ini bukan hak Ustadz. Ini hak siapa? Hak anak-anak Ustadz yang malam hari ini tertib mengikuti ceramah. Anak-anak, Ustadz mau tanya dulu, anak-anak mau nggak dapat amplop ini bawa pulang? Mau? Yang di atas, Masya Allah, saya nggak menyangka malam hari ini. Saya kira jamaah itu palingan beberapa orang, rupanya melimpah sampai lantai 2. Hebat. Bapak yang ada menjaga anak-anak di atas, nanti bapak itu akan menengok yang dapat membawa hadiah ini pulang kalau anak-anak itu memenuhi 3 syarat. Apa syaratnya Pak Ustadz? 1, duduknya yang paling rapi. Yang di atas tolong rapi. Ada bapak kita yang menengok di atas, yang di bawah rapi. 2, suaranya yang paling tenang. Begitu cara menjinakkan anak-anak Pak. 3, di akhir ceramah Ustadz Canyago akan bertanya, yang ditanyakan sesuai dengan isi ceramah. Yang dapat maju ke depan, jawab pertanyaan, bawa hadiahnya pulang. Masya Allah. Jadi berapa syaratnya anak-anak? 3. 1, duduknya yang paling rapi. 2, suaranya yang paling tenang. 3, dengarkan ceramah, nanti jawab pertanyaan. Dimulai dari sekarang. Hadiahnya biar tak jauh-jauh Ustaz taruh di sini. Tengok-tengok sini ya. Tengok. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Falaisa minna", bukan umat kami itu, kata Nabi. Siapa mereka? Orang yang tidak hormat kepada yang tua dan tidak sayang kepada yang muda. Sama yang muda kita sayang, buktinya kita kasih anak-anak kita malam hari ini amplop. Tidak kita suruh dia keluar, anak-anak keluar. Nah,
masuk dalam masjid, datanglah Hasan Husain. Nabi sedang baca khutbah, Nabi sedang ceramah di atas mimbar, datang Hasan Husain masuk dalam masjid. Belum lagi kuat tegaknya, berjalan agak berapa langkah jatuh, berjalan jatuh. Lalu Nabi turun dari mimbar, digendong Hasan di tangan kanan, diambil Husain di tangan kiri. Nabi naik mimbar dengan menggendong dua cucunya. Dalam riwayat Nabi pernah sholat menggendong anak Zainab Umamah, digendong Nabi sholat. Jadi umat Muhammad itu sayang kepada anak-anak. Malam hari ini anak-anak yang muda-muda kita sayangi, kemudian yang tua kita hormati. Maka malam hari ini kita hormati orang-orang tua kita. Yang pertama, kita hormati malam hari ini ketua yayasan kita. Kemudian berikutnya yang kita hormati pembina yayasan. Kemudian yang kita hormati Pak RT kita datang malam hari ini. Kemudian yang kita hormati pengurus Masjid Al-Hidayah. Tak bisa disebut satu persatu, insyaallah. Bapak ketua, bapak wakil, bapak sekretaris, bapak bendahara, dan perangkat-perangkat yang ada, kita sama-sama doakan mudah-mudahan mereka ini diberikan Allah kesehatan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus yang kita hormati malam hari ini guru kita, ustadz kita, kawan seperjuangan bagi kami, dan beliau Masya Allah menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang lain. Malam hari ini duduk bersama kita imam masjid kita, Ustadz Daud Al-Bukhari SPD. Kemudian semua jamaah yang datang, Pak Ustadz, yang lain ini gimana Pak Ustadz? Oh, bapak-bapak yang di ruangan VVIP ataupun yang di ekonomi di luar. Nah, di luarnya ekonomi. Nah, semuanya kita hormati malam hari ini. Insya Allah Nabi sebut, apa kata Nabi? Ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi, alama yamullahu bihil khataya, satu amal yang akan dapat menggugurkan dosa-dosa di masa lalu, wa yarfa' bihi darajat, dan akan mengangkat derajat. Dosa di masa lalu Allah gugurkan, derajat kemuliaan Allah angkat. Bala ya Rasulullah, apa amalannya itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, wa kasratul khuta ilal masajid, orang yang memperbanyak langkah kakinya ke masjid. Maka malam hari ini insya Allah semua yang datang ini pulang dari Masjid Al-Hidayah, insya Allah dosa-dosa kita mudah-mudahan sudah diampunkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan kemuliaan hidup juga Allah berikan kepada kita. Jadi semua bapak-bapak yang datang malam hari ini kami amat menghormati dan memuliakan. Kemudian berikutnya yang kita hormati adalah kaum perempuan, emak-emak, ibu-ibu yang ramai datang malam hari ini. Saya selalu sebut penghormatan ibu-ibu di akhir. Kenapa? Karena terlalu banyak keutamaan perempuan, maka dia tak dicampur dengan laki-laki penghormatannya, mesti khusus. Kenapa khusus Pak Ustaz? Satu, datanglah orang kepada Nabi, apa katanya? Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Ummuka, ibumu, kata Nabi. Summaman, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman, siapa lagi ya Rasulullah? Wa abuka, ayahmu. Jadi ibu-ibu disebut berapa kali? 3. Kita ini bapak-bapak berapa kali? Sekali. Maka di sini sudah cukup menggambarkan keistimewaan, kemuliaan seorang perempuan.
Lalu adalah yang bertanya, Pak Ustaz, kenapa ibu-ibu sampai disebut Nabi 3 kali Pak Ustaz, sementara kita sekali aja, emak 3 kali, ayah sekali? Rupanya memang betul, adalah 3 masa yang dilewati oleh ibu-ibu yang kita bapak-bapak sampai mati tak akan pernah mencobanya. Apa itu? Yang pertama, merekalah yang hamil. Ada bapak-bapak TPI tahap 2 hamil? Tidak ada. Yang kedua, merekalah yang meregang nyawa melahirkan. Yang ketiga, mereka yang menyusui anak-anak kita, bukan sebentar, bukan 2 hari 3 hari, bukan 2 minggu, bukan sebulan, 2 tahun lamanya. Allahu Akbar. Nah, maka ibu-ibu malam hari ini Masya Allah ramai datang, karena ibu-ibu ini memang orang yang mulia. Yang kedua, apa keistimewaan perempuan ini Pak Ustaz? Cukuplah Khadijah binti Khuwailid yang mewakili ibu-ibu. Nabi Muhammad bertahanus naik ke Jabal Nur, di dalamnya ada gua Hira. Nabi naik 3 tahun, umur 38 Nabi naik, umur 39 Nabi naik, umur 40 Nabi naik, umur 38. Ini banyak kekeliruan yang baca sejarah atau tak baca sejarah, mungkin dengar-dengar saja. Pak Ustaz, lama juga Nabi Muhammad itu meninggalkan Khadijah ya Pak Ustaz, 3 tahun lamanya. Sama lah itu macam Bang Toib kan. Ini tak belajar dengan baik sejarah. Nabi Muhammad naik ke atas Jabal Nur, masuk ke dalam gua itu, bertahanus, bersemedi, berdiam diri bulan Ramadan. Itu malam saja, umur 38 bulan Ramadan naik malam, siangnya turun ke bawah. Siangnya panas, gak kuat di atas, belum ada AC, belum ada kipas angin. Ramadan malam naik ke atas. Itu kan Nabi Muhammad nggak sholat tarawih katanya. Nah, ini tambah nampak lagi ohonnya. Waktu itu belum ada, bulannya sudah ada Ramadan, tapi ibadah yang mengisi belum ada lagi. Karena Nabi aja belum diangkat jadi Rasul, belum ada sholat tarawih, belum ada puasa Ramadan. Makanya bulan Ramadan bulannya sudah ada, Nabi naik ke atas. Ibu-ibu dengar baik-baik ya, jangan sampai salah memahamkan sejarah sama anak-anak kita. Karena malam hari ini kita maulid Nabi, maka kita cerita tentang sirah nabawiyah. Nabi naik umur 38 bulan Ramadan, malamnya naik, tidak terjadi apa-apa. Sebulan setiap malam Ramadan Nabi di dalam, nggak ada terjadi. Umur 39 bulan Ramadan, malamnya naik lagi ke atas, sebulan penuh enggak juga terjadi apa-apa. Barulah di umur 40 Nabi naik ke atas bulan Ramadan. Disitulah datang sesosok makhluk yang Nabi tak tahu entah siapa dia, tiba-tiba mendekap Nabi, memeluk Nabi dengan erat. Iqra, Iqra, bacalah, bacalah. Oh, Nabi jawab, mana biqari, saya tak pandai membaca, kata Nabi. Itulah ayat yang insya Allah semua ibu-ibu bapak-bapak hafal ayatnya yang 5. Nah, singkat cerita, setelah Nabi diangkat jadi Rasul, setelah Jibril membacakan dan menurunkan wahyu pertama, maka Nabi turun ke bawah dalam keadaan gemetar, kedinginan, ketakutan bercampur aduk semuanya. Sampai di rumah, siapa yang menenangkan hati? Istri. Nabi malam-malam pulang. Siapa yang menenangkan hati? Begitu kedinginan, sampai di rumah ketakutan, kedinginan, lalu diselimutkan oleh Khadijah. Itu Khadijah. Kalau ibu-ibu sekarang, coba bapak-bapak sesekali pulang agak jam 2 malam, begitu sampai di rumah bapak kedinginan, apa kata ibu? Keluar malam aja lah terus. Kalau Khadijah tidak, diselimutkannya suaminya agar hangat badannya. Maka Nabi bercerita, tadi ada yang datang kepada entah siapa dia, dia mengatakan ini, Nabi ketakutan. Maka Khadijah menenangkan batinnya. Apa kata Khadijah?
Jangan takut ya suamiku, tak apa-apa itu. Kenapa? Engkau ini kan orang baik, engkau menjalin silaturahim, cakapmu lembut, tak akan ada yang keburukan menimpamu ya Muhammad ya suamiku. Tapi sungguh pun demikian kata Khadijah, aku ingin bertanya kepada saudaraku namanya Waraqah bin Naufal. Bapak Ibu, apa kata Waraqah bin Naufal setelah Khadijah berdialog panjang? Tadi suamiku naik ke atas, tiba-tiba ada katanya sosok makhluk yang memeluk dia, mengatakan ini kepadanya panjang. Lalu kata Waraqah, itulah dia Namus, itulah dia malaikat yang dulu datang kepada Nabi Musa, datang juga kepada Isa, dan sebelumnya datang juga kepada Ibrahim. Apa kata Waraqah? Waraqah ini membaca Taurat, membaca Injil, Injil yang asli, bukan yang sekarang banyak diletakkan. Kata Waraqah, demi Allah, suamimu ini nanti akan terusir dari kampung halamannya. Andailah aku hidup nanti, kata Waraqah, maka aku orang pertama yang akan membelanya. Nah, cuma sayang Bapak Ibu, Waraqah mati pula cepat. Jadi Nabi terusir dari Makkah, Waraqah sebelumnya sudah meninggal dunia. Yang ingin saya sampaikan, ketika Nabi Muhammad terima wahyu pertama kali, ketika Nabi Muhammad telah menjadi Rasul Allah, siapa manusia pertama yang bersyahadat kepada Nabi? Siapa manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah? Bukan laki-laki, bukan laki-laki, tapi seorang perempuan. Dialah Khadijah binti Khuwailid. Jadi kira-kira kalau masih ada ibu-ibu nih yang berkecil hati, Pak Ustadz, nampak-nampaknya Islam ini diskriminatif Pak Ustadz, nampak-nampaknya Islam ini tak adil Pak Ustadz. Loh, tak adil dari mana? Cobalah Pak Ustadz tengok, mereka bebas masuk ke luar masjid tanpa ada yang membuat mereka terhalang. Kami Pak Ustadz datang sekali sebulan, agak seminggu, 7 hari, 15 hari paling lama. Apa namanya? Maaf cakap, menstruasi. Mana boleh perempuan menstruasi masuk masjid Pak Ustaz? Betul. Tidak boleh ibu-ibu yang menstruasi 7 perkara. Ini sering saya sampaikan di majelis-majelis taklim mak-mak. Pak Ustaz, kami kalau datang haid, datang bulan menstruasi, apa yang tak boleh Pak Ustaz? 7. 3-nya pada Quran. 1, tak boleh bawa Quran. 2, tak boleh pegang Quran. 3, tak boleh baca Quran. 4, tak boleh sholat. 5, tak boleh puasa. 6, tak boleh tawaf. 7, tak boleh masuk masjid. Jadi kalau ada yang di luar masjid sekarang, itu mungkin mereka sedang menstruasi. Maaf, bukan bapak-bapak, ibu-ibu ini maksudnya. Bapak marah pula nanti nih. Ibu-ibu, bapak-bapak mana ada? Pak Ustadz kami tak mau masuk ini Pak Ustadz, karena masjid ini kecil. Ya, saya tengok nih masjid ini memang agak kecil, tapi nampak-nampaknya nih tanah kita. Pak Ketua Yayasan nih yang kesana tuh masih tanah kita nggak Pak? Oh ya, ini mudah-mudahan nanti ada pelebaran masjid. Ini kecil nih masjid, jamaah ramai. Insya Allah mungkin setahun lagi akan ada. Ini udah mulai nih di apa ya, mudah-mudahan nanti besarlah Masjid Al-Hidayah TPI tahap 2 nih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena waktu kita terbatas, maka saya cukup 2 saja keutamaan mak-mak malam hari ini, ibu-ibu, agar ibu-ibu jangan berkecil hati. Tapi saya lanjutkan yang tadi sedikit. Pak Ustaz, laki-laki boleh bebas saja, mau masuk masjid boleh kapan saja. Kami terbatas. Laki-laki boleh sholat kapan saja, sementara kami ada masanya tak boleh sholat, ada masanya tak boleh puasa. Islam ini diskriminatif Pak Ustaz. Sering saya sampaikan, ibu menyuruh suami datang ke masjid, maka malaikat mencatat pahala sama dengan pahala yang didapat suami. Hebat. Ibu suruh, Pak, datanglah ke masjid Pak,
sholat jamaah di sana, karena laki-laki itu sholatnya jamaahnya di masjid. Maka ibu menyuruh suami, pagi-pagi bangunkan anak, bangunkan suami, bapak, bangun, sudah azan tuh, bentar lagi Ustaz Daud Bukhari memimpin sholat subuh. Maka suami datang ke masjid, ibu juga dituliskan pahala yang sama. Masya Allah. Nah, jadi ibu nih jangan khawatir kehilangan pahala, kehilangan reward dari Allah. Nah, contoh, ibu rajin sholat, ibu rajin puasa sunat Senin Kamis, tiba-tiba menstruasi, maka sekalipun ibu tidak puasa Senin itu karena sedang haid berhalangan, tapi karena ibu terbiasa menunaikannya, maka tetap pahalanya dicatat untuk ibu. Nah, jelas ya. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan bahwa Islam ini tak adil bagi perempuan. Nah, semuanya insya Allah mendapatkan kemuliaan. Siapa saja yang sungguh-sungguh kepada Allah, siapa saja yang benar-benar ikhlas beribadah kepada Allah, siapa saja yang cinta kepada Rasulullah SAW, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, siapa yang cinta kepada Nabi, apa kata Nabi? Almar'u man ahab. Besok orang itu akan bangkit di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Malam hari ini judul kita luar biasa. Apa judulnya? Malam penuh cinta kepada sang pemberi syafaat. Syafaat, apa arti syafaat? Pertolongan. Besok di hari kiamat, satu-satunya Rasul Allah yang masih dapat memberikan syafaat kepada umatnya, tidak Nabi Adam, tidak Nabi Idris, tidak Nabi Ibrahim, tidak nabi-nabi yang lain. Satu-satunya Rasul Allah yang masih dapat tetap menolong umatnya besok di hari kiamat. Bahkan umat-umat nabi-nabi yang lain itu besok ingin kumpul bersama umat Rasulullah. Maka Masya Allah, kalaulah malam hari ini benar-benar sungguh nampak cinta kita kepada Rasulullah, almar'u man ahab, besok kita bangkit di hari kiamat berbaris di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya masih ingat kemarin waktu nih anak kita Nuh, ketika beliau kemarin acara akikah, saya sampaikan jangan berkecil hati tidak jadi sahabat Nabi. Karena ada orang menyebut, Pak Ustadz, kenapa kita tidak hidup dulu di zaman Rasulullah ya Pak Ustadz? Kalau hidup di zaman Rasulullah dulu mungkin saya ini jadi sahabat Nabi Pak Ustadz. Jangan berkecil hati, walaupun hidup di zaman fitnah seperti ini. Apa kata Nabi? Nabi menengok ke bawah. Kata Nabi, besok akan ada yang akan minum di telagaku di hari kiamat, namanya Al-Kausar. Akan minum orang nanti di telagaku, kata Nabi. Siapa yang minum di telagaku itu, maka selamanya tak akan pernah kehausan. Yang akan minum, kata Nabi, ikhwani, ikhwani. Lalu sahabat Nabi menjawab, kamikah nanti orangnya ya Rasulullah? Kata Nabi, bukan kalian, antum ashabi, kalian tuh sahabatku yang akan minum. Ikhwani. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanubi walam yarawni, orang yang tak pernah menengok aku, orang yang tak pernah sholat jamaah bersamaku, orang yang tak pernah sekalipun berjalan denganku, tapi mereka beriman kepadaku, mereka percaya kepadaku, dan mereka cinta kepada aku. Siapa mereka? Itulah dia malam hari ini kita yang hadir di Masjid Al-Hidayah. Kita ini ikhwani. Nanti kita minum dari telaga Rasulullah di hari kiamat. Sekali minum, selamanya kata Nabi tidak akan kehausan selama-lamanya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama saya ingin tanya dulu, Bapak Ibu yang datang ini sehat semua? Sehat? Saya dapat menengok orang yang sehat dan orang yang tak sehat. Kalau orang yang tak sehat itu bawaannya leto, lesu, lunglai.
Padahal mic ini kekuatannya luar biasa, tapi masih letoy-letoy juga. Saya khawatir Pak, jangan-jangan sudah diintai-intai malaikat maut. Pak Ustadz, kalau mati kita pulang dari acara ini gimana Pak Ustadz? Berbahagialah. Begitu Pak Ustadz. Nabi yang sebut, siapa orang yang berjalan menuju satu tempat untuk menuntut ilmu, maka perjalanannya itu dicatat jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Ini kita sedang jihad ini. Oh, jadi jihad itu nggak harus ke Palestina ya Pak Ustadz, nggak harus ke Suriah ya Pak Ustadz. Kalau bapak-bapak memang ada kekuatan, ada ilmu berperang, ada dana yang cukup, datang ke Palestina, datang ke Suriah, bagus. Nanti mati ditembak tentara Israel, mati syahid. Tapi kalau tak punya modal, modal itu ada dua, bukan hanya dana, tapi pengalaman perang tak ada. Maka insya Allah kita yang cukup mendoakan dari tanah air, ada uang donasikan, ada uang nyumbang, ada uang sedekah, dibawa oleh tim relawan ke Palestina, ke Suriah, dan kita di sini datang pengajian. Datang ke pengajian itu juga dicatat jihad fisabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi kalau ada bapak sambil dengarkan tausiah ini berdering HP, ditanya sama kawan, Pak, di mana Pak? Jihad. Jawab, sedang jihad ini, karena memang kita sedang berjihad. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, man salaka tariqan, siapa orang yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka nanti di hari kiamat Allah mudahkan pula jalannya ke surga. Amin ya rabbal. Maka yang datang ini insya Allah saya tak salah menyebut, yang datang ini jamaah Al-Hidayah TPI tahap 2 adalah orang-orang yang insya Allah calon-calon penghuni surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, saya datang ke satu tempat, kita ini tak ramai maulid Pak Ustadz. Bukannya tak ramai, masyarakat di sini ramai Pak Ustadz. Terus ada yang menyebut Pak Ustadz, katanya maulidnya tak boleh. Gimana tuh Pak Ustadz? Oh, siapa yang bilang maulid tak boleh? Katanya tak ada perintah dalam Quran Pak Ustadz. Katanya tak ada perintah dalam Quran. Mana ada perintah? Bukalah. Oh, ada orang. Ini Al-Quran nih, 114 surat. Tolong carikan saya satu surat mana perintah untuk merayakan maulid Nabi. Coba. Kalau itu yang dia sampaikan, sampaikan juga. Pak, kalau Bapak memang ingin semuanya ke Quran saja, maka saya juga ingin tahu mana dalilnya sholat subuh 2 rakaat dalam Quran. Mana? Ada nggak ayatnya? Mana ayatnya yang menyuruh kita sholat asar 4 rakaat? Mana? Mana ayatnya dalam Quran yang sholat rakaatnya 4 sholat zuhur, keempat-empatnya tak berbunyi? Mana? Jadi tak semuanya kita ke Quran. Quran ayatnya ada 2, ada ayat mutasyabbihat, ada ayatnya muhkamat. Yang mutasyabbihat inilah yang ditafsir oleh ahli-ahli tafsir sehingga kita bisa paham. Kalau tak jumpa dalam Quran gimana? Tengok dalam hadis. Mana dalilnya Pak Ustaz dalam hadis? Mari kita tengok. Satu, saya mau tanya ibu-ibu di TPI tahap 2 di Al-Hidayah, kalau datang bulan Muharram tanggal 10 masih ada tak puasa Asyura? Ada? Ada? Alhamdulillah. Bapak-bapak ada puasa Asyura 10 Muharram? Alhamdulillah. Gimana ceritanya tuh Pak Ustaz? Datanglah Nabi ke Madinah. Nabi datang ke Madinah umur berapa? Anak-anak, ini yang akan Ustaz tanya nanti ya. Anak-anak di atas juga simak ya nak ya. Nanti Ustaz tanya. Nabi datang ke Madinah
di umur 53 tahun. 3 tahun setelah istrinya meninggal, setelah paman Nabi mati. Umur berapa Khadijah meninggal Pak Ustaz? Waktu itu umur Nabi 50 tahun, umur Khadijah 65 tahun. Ustaz ulang, ini pertanyaan untuk anak-anak nanti. Ingat baik-baik. Khadijah meninggal umur 65, waktu itu umur Nabi 50 tahun. Dan di tahun yang sama meninggal jugalah paman yang paling membela, namanya Abu Talib. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. 3 tahun setelah Khadijah meninggal, 3 tahun setelah Abu Talib wafat, barulah Nabi pindah ke Madinah. Itu sering kita sampaikan dalam tausiah saat peringatan 1 Muharram, proses hijrah Nabi ke Madinah. Nabi sampai di Madinah umur Nabi 53 tahun. Lalu setelah Nabi sampai, Nabi menengok di Madinah orang-orang Yahudi berpuasa. Memangnya di Madinah tuh ada orang Yahudi Pak Ustaz? Ada. Dalam sejarah kita baca, dalam kitab Sirah yang saya sampaikan ini, kalau Bapak Ibu ragu, maka Bapak Ibu tolong baca kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Maktum. Siapa yang menulis Pak Ustaz? Yang menulis seorang ulama besar, namanya Syekh Syafiur Rahman Mubarakfuri. Macam apa dia tuh Pak Ustaz? Saya kasih gambaran sebentar. Diadakanlah di Makkah Al-Mukarramah lomba musobako atau lomba menulis sejarah Nabi. Diadakan di Makkah. Berapa negara yang ikut? 150 negara ikut. Lomba apa? Lomba menulis sejarah Nabi. Juara satunya, Bapak Ibu mau tahu siapa juara satu? Bukan dari Timur Tengah, bukan dari Arab Saudi. Siapa yang juara satu? Dari India. Kalau sudah ngomong-ngomong India, Ibu pasti langsung ingat Shah Rukh Khan. Kalau sudah langsung ngomong India, era-era Bapak pasti ingat Amitabh Bachchan. Nah, ini bapak-bapak ini agak senior sedikit, jadi ingatnya Amitabh Bachchan. Siapa lagi? Govinda, ya kan? Nah, ini kalau ibu-ibu ini ingatnya Kajol, Rani Mukherjee, gitu ya, Sunil Shetty. Tapi India tidak selalu, walaupun kemarin sempat ada sejarah kelampungan Islam di India, betul. Nah, tetapi India juga punya ulama. Siapa namanya? Syekh Syafiur Rahman Mubarakfuri. Dialah orang yang memenangkan juara satu lomba menulis sejarah Nabi, dan kitab itulah yang dibaca hari ini dan dirujuk oleh banyak kampus-kampus Islam kalau bicara tentang Sirah Nabawiyah Al-Rahiq Al-Maktum. Nah, jadi kalau ada yang ragu dengan sejarah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sampai di Madinah umur 53. Ditengok oleh Nabi di Madinah ada orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Di Madinah ada orang Yahudi, ada setidaknya ada 4 bani Bapak Ibu di Madinah. Bani artinya suku orang-orang Yahudi. Suku apa tuh Pak Ustaz? Bani Quraizoh, Bani Qainuqa. Anak-anak hafal ya. Ini tim hadroh mau ikut nggak dapat amplop? Mau? Simak baik-baik. Bani Quraizoh, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Khaybar. Itu orang-orang Yahudi semua itu. Nah, lalu sampai di Madinah, Nabi menengok mereka puasa. Kapan? Tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi bertanya, "Mahada? Hari apa ini?" Kata Nabi. "Kenapa kalian puasa?" Maka mereka menjawab, "Hadza yaumun salihun." Hari ini hari yang baik Muhammad. Lalu mereka menyebut, "Kenapa ini hari yang baik?" Kata Nabi. Kata mereka, "Hari ini Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun.
Fir'aun tenggelam di Laut Merah, Musa Allah selamatkan. Selamatnya Musa itu karunia besar dari Allah. Kami syukuri selamatnya Musa itu, kata orang Yahudi. Oh, orang Yahudi percaya sama Allah, Pak Ustaz? Percaya. Orang Yahudi percaya kepada Allah, tapi mereka tak percaya dengan, tak mau ikut, tak mau percaya dengan Nabi Muhammad. Kalau ada orang dia hanya mau percaya sama Allah saja, tapi kalau masalah Nabi Muhammad dia acuh-acuh. Kalau masalah ibadah, Allahu Akbar, luar biasa. Tapi manakala Nabi Muhammad dilecehkan, manakala Nabi Muhammad dihina, dia biasa saja, tak ada marah pada dirinya. Hati-hati Bapak Ibu, ada yang salah dengan akidah kita. Apa kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah? Siapa itu Pak Ustaz? Buya Hamka. Nama aslinya siapa? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Panjang Pak Ustaz, pendek. Buya Hamka. Hamka itu kependekan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ulama populer, ulama besar, mendunia kitab tafsir Al-Azharnya. Masya Allah. Apa kata Buya Hamka? Kalau ada orang yang diam saja ketika agamanya dihina, ketika nabinya dilecehkan, dia diam saja, maka gantilah bajumu dengan kain kapan, kata Buya Hamka. Ustaz kok marah-marah ceramah? Nah, saya tak marah, lapar aja sedikit. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini masih segar diingatan kita, betul? Orang banyak hari ini demo, orang banyak hari ini menuntut. Siapa itu? Siapa namanya? Siapa namanya? Macron. Itu. Kalaulah kita dekat dengan dia, boleh kita cubit telinganya. Kalaulah kita dekat dengan dia, boleh kita tempeleng kepalanya. Tapi karena kita jauh dan kita gak ada kuasa, maka salah satu, Masya Allah, kenapa orang tak mau minum yang datang mereknya dari Perancis? Karena inilah cara kita Pak Ustaz. Kita tak punya kuasa menempeleng kepalanya, kita tak punya kuasa menjentik telinganya, maka dengan memboikot produk-produknya, itu cara terakhir yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kisah tadi sedikit. Lalu ketika mereka mengatakan, kami puasa tanggal 10 Muharram nih Pak Ustaz, karena kami mensyukuri selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Musa selamat, Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Apa kata Nabi? Kalau itu yang menjadi alasan kalian wahai Yahudi, maka kami umat Islam jauh lebih berhak atas Nabi Musa itu, kata Rasulullah. Lalu apa yang diperintahkan Nabi kepada para sahabat? Berpuasa juga kita tanggal 10 Muharram, karena ternyata memang 10 Muharram Musa diselamatkan, itu karunia besar. Maka mari kita puasa tanggal 10 Muharram. Datanglah sahabat kepada Nabi. Waktu itu 10 Muharram, Yahudi puasa, umat Islam puasa. Maka datang sahabat, ya Rasulullah, kalau hari ini Yahudi puasa, kita umat Islam juga puasa, apa beda kita dengan Yahudi ya Rasulullah? Maka kata Nabi, betul juga. Kalau begitu, andai aku hidup tahun depan, kata Nabi, maka aku juga akan puasa tanggal 9-nya. Ulama memberi nama puasa Tasu'a. Apa tujuannya Pak Ustaz? Untuk menyelisihi Yahudi. Yahudi puasa sehari saja, kita puasa 2 hari, 9 dan 10 Muharram. Yang ingin disampaikan adalah, kalaulah selamatnya Musa tanggal 10 Muharram, kita syukuri karunia besar itu setiap tahun dengan berpuasa, maka pertanyaannya, lebih hebat mana? Lebih besar mana karunia Allah selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun dibandingkan dengan kedatangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jadi kalau puasa 10 Muharram boleh, kenapa mensyukuri karunia Allah dengan kedatangan Nabi Muhammad tak boleh?
Loh, kalau begitu kenapa harus mengaji maulid itu bulan Rabiul Awal saja Pak Ustaz? Karena memang bulan Rabiul Awal inilah Nabi dilahirkan. Tidak ada satupun perbedaan pendapat ulama, satupun nggak ada yang menyebut Nabi Muhammad lahir bulan Sya'ban, nggak ada. Nabi Muhammad lahir bulan Syawal, nggak ada. Semuanya sepakat Nabi Muhammad lahir bulan Rabiul Awal. Maka maaf cakap, kalau di kampung saya orang taunya Rabiul Awal itu bulan Maulid namanya. Bulan apa nih? Bulan Maulid. Enggak Rabiul Awal. Kenapa? Karena dari kecil sudah tertanam di kepalanya, kalau masuk bulan ini orang ramai memperingati, mengenang kelahiran Rasulullah, lalu berbahagia. Terima kasih ya Allah, Engkau nampakkan kami jalan. Kalau enggak tahu lah kita itu. Dulu kalau kita baca sejarah, orang enggak ada aturan, berzina-berzinalah, membunuh-membunuhlah, memperkosa terserahlah, merampok tak apa-apa. Tapi dengan kedatangan Rasulullah SAW nampaklah jalan terang. Makanya disebut tidak akan ada yang dapat masuk ke dalam surga tanpa melewati Nabi Muhammad. Tak akan ada yang dapat masuk surga kalau tidak berbaris di belakang Rasulullah SAW. Siapa yang dapat berbaris itu nanti ya Ustaz? Tentu orang yang dianggap umatnya oleh Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, karena itu disebut oleh Allah dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau engkau memang benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi, ikuti Nabi Muhammad. Maka malam hari ini mudah-mudahan dengan acara maulid ini semakin kita kenal dengan Nabi Muhammad, semakin kita cinta kepada Nabi Muhammad, semakin kita sayang kepada Rasulullah. Kalaulah sudah kenal, tentu akan lahir sayang. Kalau sudah sayang, tentu akan lahir cinta. Kalau sudah cinta, pasti kita akan membela. Betul? Nah, maka malam hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak salah judul yang diberikan ini, malam penuh cinta kepada sang pemberi syafaat. Mudah-mudahan dengan cinta kita ini besok di hari kiamat bangkit bersama Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu, apa tadi dalilnya? Kalaulah selamatnya Musa 10 Muharram kita syukuri setiap tahun, maka tentu tidak ada yang jauh lebih hebat dengan kedatangan Rasulullah, maka tentu kita juga mensyukurinya. Bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, tak ada perbedaan pendapat. Harinya Pak Ustaz, Nabi lahir hari Senin. Anak-anak ingat ya, Nabi lahir hari apa? Senin. Ada ibu yang lahir hari Senin? Ada? Mana? Kalau ada ibu lahir hari Senin, berarti ibu sama dengan Rasulullah. Alhamdulillah. Nabi itu lahir hari Senin dan wafatnya juga hari Senin. Ternyata memang betul Bapak Ibu, saya seringlah melayat jenazah. Lalu ketika saya datang, saya tanya keluarganya, Bu, ya Pak Ustaz, ini Bapak nih meninggalnya hari Ahad, betul? Dulu lahirnya hari apa Bu? Katanya hari Ahad juga Pak Ustaz. Jadi memang banyaklah orang tuh hari mati sama hari lahir itu sama. Nabi juga macam tuh. Nabi lahir hari Senin, wafat juga hari Senin. Bapak lahir hari apa Pak? Kamis. Sekarang hari Jumat. Berapa hari tinggal tuh? Itu kalau Kamis besok. Tapi kalau ditengok-tengok ini agak 20 tahun lagi masih hidup. Insyaallah. Amin ya rabbal. Makanya Nabi kalau ditanya, Pak Ustaz, benarkah Nabi lahir hari Senin Pak Ustaz? Masalah hari tak ada perbedaan pendapat. Nggak ada yang menyebut lahir Nabi lahir hari Ahad, nggak ada. Nabi lahir hari Selasa, nggak ada. Nabi lahir hari Senin. Mana dalilnya Pak Ustaz? Bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari ini ya Rasulullah? Nabi menjawab, laka yaumul maulid, hari ini aku lahir, kata Nabi.
Nabi itu lebih hebat Bapak Ibu dari kita hari ini. Kita mengenang hari lahir kita hanya sekali saja setahun. Betul? Itu acara ulang tahun. Ingat tanggal, ingat bulan, sekali aja. Tapi Nabi lebih hebat. Nabi setiap minggu mengingat hari lahirnya. Setiap ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari ini? Laka yaumul maulidtu, hari ini aku dilahirkan. Jadi boleh kami ulang tahun Pak Ustaz, boleh anak-anak ini kami rayakan ulang tahunnya Pak Ustaz, boleh, tak apa-apa. Nabi merayakan ulang tahun setiap minggu, malahan hanya saja ada catatan. Ibu nih banyak, saya punya teman di Facebook itu 5.000 orang. Kalau ada yang mau masuk baru tak bisa lagi, mesti saya hapus dulu yang tak ada apa namanya, yang tak ada komen, tak ada apa, saya hapus, lalu masuk lagi. Di situ saya juga menengok, ya Allah, ibu itu pengajian juga, ibu itu majelis taklim juga, tapi kalau acara ulang tahun anak masih masuk lagi perkara ini di dalamnya. Apa yang tak boleh Pak Ustaz? Ulang tahun boleh? Boleh, tak apa-apa. Undang kawan TK-nya, undang kawan SD-nya, undang kawan SMP-nya, ramai rumah. Yang tidak boleh itu satu, tidak ada lagi acara tiup-tiup lilin. Kenapa tak boleh Pak Ustaz? Itu kan memang bagian dari acara ulang tahun itu, bahkan itu yang paling sakral Pak Ustaz. Itulah salahnya kita, otak kita brainwash, namanya brainwash, cuci otak. Sudah lama otak kita dicuci. Setiap anak yang lahir, kata Nabi, fitrah. Fitrah itu apa Pak Ustaz? Abu Hurairah yang menyebut fitratul Islam. Anak yang lahir ke dunia ini sudah berkeyakinan Islam sebenarnya, karena dulu sudah diambil persaksiannya di alam ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi emaknya lah, ayahnya lah yang membuat anak itu condong pada Nasrani, condong pada Yahudi, condong pada Majusi. Nasrani kami tahu Pak Ustaz, banyak kawan-kawan kami Nasrani sekitar sini. Ada di TPI tahap 2 yang Nasrani? Ada. Itu kita tahu. Yahudi tahu kami Pak Ustaz, itulah dia sekarang yang menghancurkan Palestina. Majusi ini siapa Pak Ustaz? Majusi, dia kalau mau minta sesuatu dia berdoa juga, tapi dihidupkannya api unggun besar, habis itu barulah dia berdoa. Minta pagi, minta siang, minta sore, minta malam, dia berdoa di depan api. Sekarang mari kita tengok macam mana acara ulang tahun anak kita. Kawan-kawannya sudah ngumpul, lalu datanglah emaknya dari dalam kamar membawa kue tar besar. Kemudian sambil bernyanyi happy birthday to you. Lalu di atas kue tar besar sudah ada lilin berukir dengan nama anak, betul? Lalu dihidupkan. Anaknya memotong kue, ditahan sama emaknya. Tahan nak, tahan nak. Berdoa dulu, berdoa dulu. Anaknya pun memejamkan mata. Tiup lilinnya nak. Anaknya sudah condong pada Majusi, melilih air mata darah, berdoa sepertiga akhir malam. Ya Allah, jadikan anakku menghafal Quran. Ya Allah, jadikan anakku hebat sholawatnya macam Ustaz Daud Bukhari. Ya Allah, tidak dapat, tidak bisa. Kenapa? Karena anak sudah dicuci otaknya tanpa disadari emak dan ayahnya. Channel, jangan lupa subscribe.